Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika Nabi berdiri. Fina, di tengah-tengah kami. Khatiban, dia menyampaikan khutbah. Bima yud'a humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di sebuah tempat. Tempat itu hari ini namanya Ghurbah. Letaknya di sebelah timur Juhfah. Juhfah itu kalau kita naik kapal laut dari Mesir, nanti kapal itu berhenti di tengah Laut Merah itu. Ini Mesir, ini Jeddah. Dari Mesir ke Jeddah ini naik kapal laut. Saya haji dulu naik kapal laut 2 hari 2 malam. Nah, nanti berhenti kapal itu di tengah laut. Kepada seluruh jamaah Arab ganti pakai kain ihram. Berniatnya di tempat berniat itulah setentang sama Juhfah. Berhenti Nabi di daerah Juhfah. Baina Makkah wal Madinah. Madinah di atas, Makkah di bawah. Antara Makkah dan Madinah namanya Juhfah. Jadi kalau naik kapal laut kita berhenti. Kalau naik pesawat tak berhenti, terbang pesawat. All our passenger, kepada seluruh penumpang, silakan berniat kita sedang berada di atas bukit Yalamlam. Jadi waktu lewat ni Yalamlam, nah, kita pakai ihram di atas. Labbaik Allahumma umrah. Itu beda naik pesawat sama naik kapal laut. Kalau naik kapal laut berhenti. Labbaik Allahumma. Fahamidallaha. Tengok, Nabi setiap menyampaikan khutbah pertama fahamidallah, alhamdulillah. Itu yang pertama kali, alhamdulillah. Kalaupun mau berpantun juga ya tak apa-apa, ada orang pemantun, tapi jangan lupa alhamdulillah. Itu duluan. Yang kedua, wa athna alaih, memuji Allah. Itu makanya orang kalau ceramah pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat Allah. Itu sunnah itu. Setelah memuji Allah, wa wa'adha, mengasih nasihat. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar. Setelah itu wa dzakkara, ingatkan. Ingatlah mati, ingatlah padang mahsyar, ingatlah di alam barzakh, ingatlah jangan masuk neraka. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu jangan lupa 4. Yang pertama alhamdulillah. Yang kedua memuji Allah. Yang ketiga kasih nasihat. Yang keempat ingatkan orang. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu semua qala amma ba'du. Sunnah mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du. Amma adapun, ba'du setelah itu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, salawat dan salam kepada Rasulullah. Marilah kita beramal soleh, ingatlah kita pada mati. Amma ba'du. Amma ba'du artinya adapun setelah itu yang mau saya sampaikan ini. Ala ketahuilah ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana basyarun, aku ini basyar. Aku ini basyar. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini basyar. Basyar diterjemahkan manusia. Basyar diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Aku ini makhluk yang berkulit. Karena ada kulitnya bisa ditengok. Kenapa jin itu tak bisa ditengok? Karena tak ada kulitnya. Kalau celananya jin, bajunya kulit, bisa ditengok. Ana basyarun yushiku ayyati rasul rabbi. Aku khawatir nanti datang utusan Tuhanku. Maksudnya datang malaikat maut. Fa ujiba, lalu aku menyambutnya. Maksudnya aku mati. Aku ini manusia. Kalau manusia berarti
mati. Ini membantah orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi sudah meninggal dunia. Innaka mayyitun, engkau meninggal. Fa innahum mayyitun, mereka juga meninggal. Satu kelompok mengatakan Nabi itu sudah mati, tak bisa buat apa-apa, sama macam Abdul Somad kalau mati. Satu kelompok mengatakan Nabi masih hidup. Ustadz condong yang kemana? Saya jalan tengah. Nabi memang sudah meninggal, tapi dia tak sama macam meninggal orang lain. Dia punya kehidupan khusus, alam barzakh yang istimewa. Karena dalam sembahyang tadi kita mengucapkan salam ke dia, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan setiap kita di depan makam dia secara khusus, assalamu alayka ya Rasulullah, dan dia menjawab. Dan dia menengok setiap hari amal kita. Amal kita di Rimbo Panjang ini, subuh Rabu kita mengkaji hadis-hadis dia ini, dia menengok tiap subuh. Mana dalilnya? Wa qul i'malu ramalakum fasayarallahu amalakum. Allah menengok amal kamu, wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kamu. Itu maka tiap hari kita beramal baik, banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau aku mati, wa ana tarikum fikum thaqalaini, aku tarikun meninggalkan pada kamu, ku tinggalkan pada kamu thaqalaini, dua yang berat. Thaqal berat, ada dua yang berat yang ku tinggalkan pada kamu. Apa dia? Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah, Al-Qur'an. Fihil huda wan nur, di dalam Al-Quran itu ada huda. Apa arti huda? Zalikal kitabu la raiba fihi huda, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran huda. Apa arti huda? Berangkat dari Rimbo Panjang menuju Simpang Kubang, Garuda Sakti, sebelah kanan Kuansing, pacu jalur, sebelah kiri Terminal Akap, Medan, lurus Kota Pekanbaru. Ini yang bawa mobil ini orang dari Jakarta, Bukit Tinggi, masuk Rimbo Panjang. Dia bingung mau pergi kemana, ditengoknya ke atas. Oh, kanan Kuansing, kiri Medan, terus Kota Pekanbaru. Itu namanya hudan. Apa itu? Hudan. Itulah hudan. Kita hidup ini pun bingung, datang dari mana, mau kemana, untuk apa, berapa lama. Datanglah hudan. Pamflet Pak Ustaz, terserahlah mau namanya, hudan. Wan nur, dan dia adalah nur. Saya bisa menengok ini Pak Fulan, ini Pak Fulan, ini si Fulan. Ini karena mata atau karena nur? Karena nur. Bukan karena mata. Kalau tak percaya, matikan lampu ini semua. Matikan lampu ini semua, buka biji mata ini lebar-lebar. Bisa menengok? Enggak. Jadi kita menengok bukan karena mata, tapi karena nur, cahaya. Makanya banyak orang bermata tak menengok. Tapi ada orang yang tak bermata tapi menengok, karena dia dapat nur. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat nur itu. Rupanya nama bininya Nur Hayati, cahaya hidup. Nama suaminya Zainuddin. Fakhudhu bi kitabillah, ambil kitab Allah itu Al-Quran. Wastamsiku bihi, istamsiku, pegang. Berpegang kalian ke situ, jangan pegang yang lain, sesat nanti. Fahatha, Nabi memberikan motivasi. Fahatha ala kitabillah, supaya berpegang teguh kepada Al-Quran. Waraghaba, memberikan motivasi, semangat, fihi, kepada Al-Quran. Tsumma qala, kalian pegang kepada dua ya, kata Nabi. Yang pertama kitabullah, yang kedua wa ahlu baiti, dan ahli baitku. Siapa ahli bait Nabi?
anak Nabi, istri Nabi, cucu Nabi. Itu ahli bait Nabi Muhammad SAW. Berpeganglah kamu kepada ahli bait. Tapi kemarin ada ustaz-ustaz ceramah, kata dia, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, kita lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnahku. Ini kenapa keluargaku? Yang mengatakan Al-Quran dan sunnahku, hadisnya ada dalam kitab Muwatta Imam Malik dan ada dalam Mustadrak Al-Hakim. Ada yang mengatakan berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan ahli baitku, kitabnya adalah Sahih Muslim. Ini yang sedang kita kaji. Oh, kalau gitu bertentangan antara berpegang dengan Quran sunnah dengan Quran ahli baitku. Tidak bertentangan. Kata siapa? Kata Imam Nawawi, berpeganglah kamu dengan Quran, penjelasan Al-Quran ada dalam sunnah. Berpeganglah kamu dengan Quran dan ahli baitku, karena ahli bait Nabi, keluarga Nabi, orang yang paling melaksanakan sunnah. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, penjelasan Quran. Tapi penjelasan yang bergerak, berjalan, cara sembahyang, itu adalah ahli bait keturunan Nabi SAW. Dari sinilah pintu Syiah masuk. Hati-hati. Mengaku dia keturunan Nabi, lalu dia katakan, kamu belajar sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu keturunan Nabi? Tidak. Ingat, dalam Sahih Muslim, belajarlah kepada Al-Quran dan keturunan Nabi. Dan saya ini keturunan Nabi. Ini cara Syiah masuk. Hati-hati. Kita belajar kepada keturunan Nabi yang ahli sunnah wal jamaah. Di manalah keturunan Nabi itu sekarang, Pak Ustadz? Di semua negara ada. Di Maroko ada keturunan Nabi, di Mesir ada keturunan Nabi, di Yaman ada keturunan Nabi, di Makkah ada keturunan Nabi. Ahli bait. Keturunan dari puak mana? Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Jadi keturunan itu terbagi dua, ada Al-Hasani, ada Al-Husaini. Al-Hasani berarti keturunan Hasan. Sampai ke Makkah, ada jamaah ngajak, ayo kita ketemu dengan Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani, keturunan Hasan. Sampai ke Mesir, jumpa namanya Syekh Mahmud Abu Hashim, Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim, di ujung namanya Al-Husaini. Oh, berarti dia keturunan Husain. Jadi kalau nanti ada orang mengaku Nabi, saya ini keturunan Nabi, kau Al-Hasani apa Al-Husaini? Aku tidak Al-Hasani dan tidak Al-Husaini. Loh, kau keturunan Nabi mana? Aku keturunan Nabi Adam, kata dia. Betul juga. Padahal yang dimaksud ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pulau Sumatera ini di manalah keturunan Nabi paling banyak? Palembang. Kota tertua di Sumatera, tulis. Kota tertua di Sumatera. Kota tertua di Indonesia, Palembang, 1339. Jadi waktu dulu datang keturunan-keturunan Nabi ini turun di Palembang. Dari Yaman ke India, Sumatera, sebagian ke Aceh, sebagian melanjutkan masuk ke Sungai Musi, berhenti waktu di Palembang. Ada yang turun di Jambi dengan Barakbah, marga Barakbah
itu yang paling tua se-Indonesia ini di Jambi. Barakbah yang pertama turun itu ke Jambi. Saya ziarah ke makam Barakbah, keturunan Nabi SAW. Dan di Tidore, Ternate, habis kita dari Sumatera ini terus ke Kalimantan, terus ke Sulawesi, sebelum ke Papua ada Tidore, Ternate, Ambon. Di situ pemakaman Habib. Kita sejak ada pesawat ini baru sampai. Orang itu sudah sampai ke sana. Dan semua Habib ini Al-Husaini, keturunan Husain. Sayyid Syarif, keturunan Husain yang ada di Yaman, panggil dengan Habib. Habib artinya orang yang dicintai, karena kita mencintainya. Dan dia disebut dengan Habib karena dia mencintai, karena dia mencintai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Udzakirukumullah, aku ingatkan kamu dengan menyebut nama Allah fi ahli baiti, supaya kalian muliakan ahli bait keturunanku. Udzakirukumullah, aku ingatkan kamu demi nama Allah fi ahli baiti, tentang keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya ini? Al-muhafazatu alaihim, menjaga mereka, mura'atihim, memelihara, wahtiramihim, memuliakan, wa ikramihim, ikram, wa mahabbatihim, mencintai mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Husain, Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, waman ahlu baitihi, siapa ahli bait Nabi itu wahai Zaid bin Arqam? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, apakah istrinya itu juga masuk ahli bait? Apa kata Zaid? Qala nisa'uhu min ahli baiti, istri Nabi itu juga ahli bait. Jadi kalau Aisyah ahli bait. Kalau Sayyidatuna Fatimah tentulah ahli bait, karena mengalir darah Nabi di badan dia. Kalau Hasan dan Husain tentulah ahli bait, karena darah Nabi turun ke Fatimah, ke Hasan, ke Husain. Bagaimana dengan istrinya? Itu maksud pertanyaan Husain. Istri kita itu kan hubungan kita sama dia karena pakua, karena akad kan. Lepas dia orang lain. Nah, ditanya, apakah istri Nabi, tengok cerdasnya sahabat, apakah istri Nabi itu adalah ahli bait? Apa kata Zaid? Nisa'uhu min ahli baiti, istri Nabi juga adalah ahli bait. Walakin, akan tetapi, ahlu baitihi, ahli bait Nabi, ada yang satu kelompok lagi modelnya, man hurimas sadaqah ba'dah, orang yang haram menerima sedekah, tak boleh menerima zakat ba'dah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia tidak boleh menerima zakat, tak boleh dia menerima zakat. Pembagian zakat, masjid apa nih? Masjid Baitur Rahman. Pembagian zakat, tiba-tiba datang satu Syarifah, keturunan Nabi yang laki-laki dipanggil Syarif, Sultan Syarif Qasim, perempuan dipanggil Syarifah. Syarifah, pembagian zakat. Syarifah, kamu Syarifah? Iya. Keturunan Nabi? Enggak, nama saya memang Syarifah. Satu lagi, Syarifah Hayati. Ini nama saya Hayati, Pak. Ini Syarifah. Syarifah ini gelar saya karena saya keturunan Nabi. Ada isbat nasabnya, ada binti bin sampai ke Nabi. Mohon maaf ya Bu, ibu tidak boleh menerima zakat karena ibu adalah ahli bait. Qala wa man hum, siapa aja mereka itu?
Qala hum alu aliyin, mereka adalah keluarga Sayyidina Ali. Wa alu aqilin, keturunan Ali itu keluarga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa alu aqil, saudara Aqil. Aqil saudara Ali. Wa alu Ja'far, saudara Ja'far. Ja'far saudara Ali yang dikirim Nabi waktu hijrah pertama, ketua rombongan ke Habasyah, Ethiopia. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Abbas siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abbas, Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Qala kullu haula'i hurimas sadaqah, mereka itu semuanya haram, tak boleh ngambil zakat. Apakah semua mereka itu hurimas sadaqah? Qala na'am, ya. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Pas pembagian zakat di Basnas provinsi, datang satu syarifah minta zakat. Ketua Basnas waktu itu Pak Auni Nur ragu mau ngasih, kasih apa tak kasih. Saya baru pulang, saya pulang 2008, jadi pengurus Basnas 2009. Cemana nih Ustaz Somad, kita kasih atau tidak? Nanti ku tuliskan makalahnya dulu Pak. Zaman dulu tidak boleh mereka ini dikasih zakat karena dia sudah mendapatkan khumus. Kalau 5 khamsah, kalau 1/5 khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah ketika kamu mendapat harta rampasan perang ghanimah, fa inna lillahi khumusahu walir rasul, maka Allah dan Rasul mendapat khumus 1/5. Jadi kalau dapat 1 miliar, maka untuk syarif dan syarifah ini dibagi 200 juta. Karena mereka sudah dapat khumus, maka tidak lagi dapat zakat. Terus saya tanya sama pengurus Basnas, sekarang Pak 2009 mereka masih dapat khumus tidak? Tidak. Maka kasih mereka zakat. Akhirnya syarifah tadi dikasih zakat. Nanti kalau datang kemari syarifah, syarif keturunan Nabi, masuk namanya dalam list pembagian zakat, pengurus masjid ngasih atau tidak? Kasih. Karena mereka sekarang tidak dapat khumus. Jelas? Dah, itu hadisnya. Sekarang penjelasan kata-katanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain menunjukkan hafalan mereka banyak, menunjukkan tidak boleh menerima hadis dari satu riwayat saja karena banyak riwayat. Ala ketahuilah, wa inni tarikun, aku meninggalkan fikum pada kamu sakalaini, 2. Ahaduhuma kitabullah, yang pertama Al-Qur'an, wa huwa hablullah, itu adalah tali. Putus hubungan kita. Macam mana menyambungnya balik? Dengan Al-Quran. Kalau mau berkata kepada Allah, solatlah. Kalau mau Allah berkata kepadamu, bacalah Quran. Kalau mau kau bercerita kepada Allah, solatlah. Kalau mau Allah bercerita kepadamu, bacalah Quran. Kalau mau engkau berbual-bual dengan Allah, solatlah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbighfirli warhamni wajibni. Tapi kalau mau Allah yang bercerita berbual dengan engkau, bacalah Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sedang susah hati, merasa ditinggalkan, sudah nyaman tapi tak sampai ke pelaminan, ngerasa terasingkan, baca Quran, buka tuh pas terbaca ayat itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Mengena kali ayat itu saya pas sekali.
Disihir orang, disantet orang, diguna-guna orang, dipelet orang, difitnah orang, dibenci orang. Buka Quran itu, ingin apa kata Allah? Buka. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan terputus. Oh, pas sekali ayat ini ke saya Pak Ustaz. Wa huwa hablullah wa manittaba'ahu, siapa yang mengikut Al-Quran, kana 'alal huda, dia mengikuti petunjuk yang benar. Wa man tarakahu, siapa yang meninggalkan Quran, kana 'ala dhalalatin, maka dia dhalalah. Kau mau kemana? Saya mau nengok orang yang naik sampan gini-gini tuh Pak Ustaz. Bisa pula anak kecil tuh. Oh ya, pergilah sampai ke simpang Garuda Sakti, melok ke kiri. Padahal udah ada hudan di atas. Kuansing ke kanan, belok dia ke kiri. Inilah orang ala dhalalatin, sesat. Belok dia ke kanan, terus akhirnya memutar ke Sudirman, ke Kuansing juga. Tapi tempat tersesat. Itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Yang menyesatkannya siapa? Google Map. Berapa kali kita disesatkan Google Map. Tiba-tiba kami di Medan mau cari tempat ceramah, gelap, hidupkan lampu, rupanya kuburan. Terakhir 347. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bukan nama. Ibnu anak, Umar anak Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah anak Umar. Umar mana ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Mauqufan alaih, dan hadisnya sanadnya hanya sampai kepada Abu Bakar, bukan ucapan Nabi. Bukan ucapan Nabi. Cakap Abu Bakar itu makna mauqufan alaih, bukan ucapan Nabi. Jadi nanti waktu menyampaikan jangan bilang qala Rasulullah, karena ini adalah ucapan Abu Bakar. Annahu qala, dia berkata. Siapa dia? Abu Bakar berkata, urqubu Muhammadan. Urqubu, perhatikan, muliakan, hormati, tengok. Urqubu Muhammadan, muliakan, hormati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, pada ahli baitnya, keluarganya. Rawahul Bukhari, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Makna urqubuhu, ra'uhu, jaga, wahtarimuhu, ihtiram, hormat, wa akrimuhu, muliakan, jaga dia, hormati dia, muliakan dia. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Ini yang bilang wallahu a'lam ini Imam Nawawi. Setelah dijelaskannya, yang paling tahu kebenarannya hanya Allah. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Nawa itu nama kampung, Nawa. Jadi orang Nawa, Nawawi. Nama dia Muhyiddin Abu Zakaria Yahya, nama dia Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi. Makamnya di Suriah, negara Suriah, di Saudi Arabia. Di atas Saudi Arabia itu Suriah. Datang Imam Taqiyuddin, ulama besar mazhab Syafi'i dari Mesir, alim kabir, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Mau mencari Imam Nawawi. Sampai di Suriah, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi sudah meninggal. Di mana tempat dia mengajar? Tempat dia mengajar Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dar artinya rumah, hadis rumah hadis, Al-Ashrafiyah. Datang Imam Taqiyuddin As-Subki. Di mana biasanya Imam Nawawi mengajar? Di sini dia mengajar. Ditempelkannya pipinya, keningnya
ke bekas tapak kaki Imam Nawawi. Begitulah mereka dulu memuliakan ulama. Itu maka mereka dapat berkah. Saya perhatikan di antara guru-guru saya itu, mana yang paling saya suka, itu yang paling kuat ingat saya. Ingat saya cakapnya, ingat saya apapun yang dicakapkannya dulu ingat. Itu mungkin kita kurang ingat matematika, kurang suka kita ke guru itu. Begitulah mereka memuliakan Imam An-Nawawi. Habis, nanti pertemuan baru bab tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli.